Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih. Amin Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah lagi katakan, bila Engkau tak besertaku. Yes, kami tidak mau berjalan tanpa Engkau Tuhan. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Katakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Bila Engkau tak besertaku Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkah kami dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap. Pimpin kami Tuhan. Kami ingin terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu dan berjalanlah dan sekali lagi katakan, bila Engkau tak besertaku, bila Engkau, oh Yesus, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, oh kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Amin Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam setiap keberadaan kehidupan kami. Dan Engkau terus berjalan dengan kami Tuhan.
Biarlah Engkau Allah selalu menyatakan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Karena Engkau Allah lah yang senantiasa Tuhan. Yang kami dapat andalkan, kami dapat Tuhan andalkan dalam hidup kami. Setiap hari, setiap saat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk apa yang Kau boleh kerjakan dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini pun ini hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Ini hanya karena bukti nyata kasih setia-Mu yang tidak pernah putus-putusnya. Selalu baru setiap hari. Itu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk setiap apapun yang Kau boleh kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Nanti tiba saatnya kami akan Tuhan bersama-sama belajar lagi dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang akan senantiasa memberikan kami kekuatan, kemampuan. Yang akan memberikan pengertian lebih jauh. Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami. Agar kami dapat mengerti dan mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu yang akan senantiasa menuntun hidup kami. Untuk dapat berjalan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pakailah kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Taruh setiap perkataan-Mu dalam bibir hamba-Mu. Biar hamba-Mu dapat berkata-kata sebentar. Hanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan percaya kuasa kegelapan, kuasa iblis tidak ada lagi di tempat kami ini Tuhan. Tidak ada di tempat ini, amat lebih dalam hati kami. Karena Engkau sudah bertakhta atas setiap pujian kami. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Satu kesempatan lagi yang tentunya Tuhan percayakan buat kita semua. Kalau kita boleh ada, kita boleh menikmati akan setiap kasih setia Tuhan. Saya terlalu yakin, saya percaya bahwa kehidupan kita boleh senantiasa mengalami akan kasih setia Tuhan. Dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya, saya juga tidak lupa berterima kasih sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk setiap doa dan perhatiannya bagi kami, bagi keluarga kami. Di mana sekedar mungkin sudah sebagian atau semua tahu bahwa kakak saya itu dipanggil Tuhan pada hari tanggal setelah pencoblosan. Jadi jam 1 ternyata jam 1 tanggal 15 Februari. Dan dia dikuburkan hari Sabtunya. Dan puji Tuhan saya juga boleh dengan segala kekurangan saya boleh ada di tempat sana. Dan ya adalah berkat-berkat Tuhan. Dan saya terlalu yakin saya percaya ini semua karena doa. Karena atas perhatian dari baik Bapak Ibu Gembala maupun seluruh sidang jemaat yang ada. Dan saya terlalu yakin, saya percaya bahwa Tuhan Allah senantiasa akan terus menyertai dan terus memberkati saudara. Dan terus doakan kami keluarga yang ada dan amat terlebih ya memang ya kakak ipar saya sekarang beserta anak-anaknya ya namanya saya berpikir secara laki-laki. Ya kan namanya laki-laki ya kalau ngurus anak ya pasti ya begitulah. Jadi tolong doakan saja, memang sih kakak saya nomor 3 bilang ya anak 1 tinggalkan saja sama saya supaya saya bisa urus karena dia masih sekolah. Kalau yang 1 sudah lulus, jadi dia sudah kerja, jadi udah aman lah. Tapi yang anak ini yang masih kelas 3 SMP. Jadi tahun ini dia masuk kelas 1 SMA. Tapi ya itu, kemarin dia dibujuk akhirnya mudah-mudahan dia tidak berubah pikiran. Karena memang ya kan namanya mau diurus laki-laki ya gimana ya. Ya bukan saya meremehkan laki-laki loh enggak ya. Tapi ya biasanya seperti itu. Ya tapi puji Tuhan dan saat ini juga saya dipercayakan ketika hari Kamis waktu hari Rabu kali ya. Saya bilang boleh enggak saya ganti. Ya puji Tuhan karena memang waktu itu juga langsung dikirim juga tiket pulangnya oleh seseorang yang ya memang berarti memang sudah kehendak Tuhan saya boleh menyampaikan ini. Dan semuanya saya terus mau katakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita memang adalah kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya diberikan kemarin ditanya apa tema yang ternyata masih ada di tempelan sini. Saya lebih tertarik, bukan tertarik ya. Bukannya juga saya sudah sempurna untuk melakukan ini, tapi saya juga masih jauh dari kesempurnaan. Tapi karena memang
kayaknya huruf hanya kebalik, makanya saya harus sampaikan di sini. Jadi saya mau sampaikan tentang kekudusan, holiness. Jadi bagaimana bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, kenapa saya tertarik dengan satu tema ini tentang yang namanya kekudusan. Ya tentunya kalau kita melihat ada ayat yang kalau saya baca dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, situ yang lebih enak sih daripada bahasa terjemahan baru Indonesia. Kalau terjemahan baru Indonesia apa ya? Boleh baca enggak dalam kitab Mazmur 96 ayat 9. Bagian A-nya saja. Mazmur pasal yang ke-96 ayat yang ke-9. Kalau dalam terjemahan baru versi 2, 96 ayat 9 situ katakan, sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Ya. Jadi kalau dalam versi King James Version itu dia bilang, worship the Lord in the beauty of holiness. Jadi dalam indahnya kekudusan. Jadi dalam hal ini yang ketika saya coba apa sih yang saya mau sampaikan, ada beberapa tema yang di sini ini, tapi ketika ini Tuhan bilang coba sampaikan ini. Saya berpikir Tuhan, saya masih jauh dalam hal ini tentang yang namanya kekudusan ini. Tetapi satu hal bahwa Tuhan memperhatikan ini, karena dalam ayat ini pun bahwa ternyata di dalam ada yang bisa saya katakan di sini bahwa Tuhan mendambakan setiap orang yang percaya itu hidup yang di dalam yang namanya kekudusan ini. Makanya firman Tuhan katakan dalam indahnya kekudusan. Ternyata kekudusan ini kalau kita hidup dalam yang benar atau kita hidup tetap dalam kekudusan ini, maka Tuhan pandang kita itu adalah indah. Indah di hadapan Tuhan. Jadi di sini bahwa mungkin sebelum kita lanjut lebih lagi tentang kekudusan ini, bahwa bagaimana bahwa saya mau sampaikan di sini bahwa kekudusan ini adalah merupakan konsep yang sangat penting bagi setiap agama tentunya. Amat terlebih bagi agama Kristen. Ya. Bagi banyak orang Kristen kekudusan adalah panggilan untuk hidup seturut kehendak Tuhan dan menjauhi diri dari dosa. Jadi di sini bukan berarti bahwa kehidupan kita ini tidak bisa melakukan dosa lagi. Tapi setidaknya di sini ketika kita tahu bahwa Tuhan itu mendambakan untuk setiap kehidupan orang percaya itu hidup kudus, karena kekudusan itu indah, maka kita akan senantiasa apa? Yang saya catat sini, menjauhkan diri dari dosa. Artinya di sini apa yang saya bisa sampaikan bahwa kita mempunyai kesadaran sendiri. Tanpa disuruh orang, kita mempunyai kesadaran bahwa kita menjauhkan diri. Ya, karena seperti saya sering banyak kali bahwa ada kayaknya kan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mau melakukan yang benar, tetapi yang firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan juga, yang justru yang dilakukan oleh saya itu adalah sebaliknya. Tetapi kalau kehidupan kita menyadari bahwa kekudusan itu penting, kekudusan itu adalah sesuatu yang indah di hadapan Tuhan, maka ketika kita ada dosa, kita akan apa? Menjauhkan diri dari dosa. Berusaha untuk tidak berdosa. Walaupun adanya kita berusaha dosa, kan dosa kan gak harus kita membunuh dulu baru dikatakan dosa ya. Enggak harus kita mencuri dulu baru dikatakan dosa. Karena dosa juga artinya dalam bahasa aslinya kan hamartia, meleset. Sesuatu yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan yang kecil pun itu sebenarnya sudah dosa. Tetapi kalau kita mempunyai kesadaran bahwa kita harus hidup dalam kekudusan, maka yang terjadi maka kita akan menjauh dari dosa. Dan tentunya kita mendekat pada yang namanya Tuhan itu. Itu kan ya kerajaan Allah kan seperti itu, karena kalau orang lain bisa lihat orang Kristen hidup menjauhkan diri dari dosa, maka orang lihat, wih, hebat orang Kristen. Ya, itu gaya hidup. Jadi kekudusan dapat didefinisikan sebagai atribut ilahi. Bahkan yang di sini saya catat sini adalah meliputi kesucian, kemurnian, keilahian, dan bagi orang Kristen kekudusan adalah karakteristik yang dipanggil untuk diterapkan. Jadi bukan hanya dipanggil saja, wah kita sudah Kristen, masuk gereja setiap minggu, tapi kita tidak hidup di dalam kekudusan itu.
Sekali lagi, kekudusan itu bukan berarti kita tidak, ya karena bagi saya dosa dengan apa hal itu ya adakannya tipis, ya. Kan dosa juga itu kan meleset kan, hanya meleset. Meleset itu tidak harus 1 meter, 1 sentimeter, 0, sekian kali itu sudah meleset. Itu yang saya mau sampaikan di sini, bagaimana bahwa ya itu harus diterapkan dalam sehari dan itu melibatkan pemisahan diri dari kejahatan dan perbuatan dosa serta hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kekudusan ini yang saya lihat di sini juga adalah sifat atau karakter Allah itu sendiri, ya. Yang paling menonjol dalam Alkitab. Hal ini yang saya cari sini ketika saya cari tentang kekudusan ini ya, bahwa ada yang namanya trisagion. Dalam kitab Wahyu pasal yang keempat ayat 8 katakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Jadi di sini sebenarnya kenapa kenapa kata ini diulang? Di sini yang saya mau lihat ketika saya di Tuhan kok ini gitu kan. Ini namanya trisagion, itu artinya sesuatu ketika itu diulang itu hal yang sangat penting. Hal yang harus tidak mau, suka tidak suka harus kita lakukan. Ya. Kudus. Karena firman Tuhan katakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita menyembah Allah yang kudus, mau tidak mau kehidupan kita ini harus berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan. Sekali lagi kudus itu apa tadi saya katakan? Indah di hadapan Tuhan. Apa? Kudus, kekudusan itu adalah indah di hadapan Tuhan. Namanya indah. Pak Indra senang gak lihat kalau keindahan? Ya, senang, sangat senang. Apalagi Tuhan kalau melihat kita, kehidupan kita ini senantiasa menjaga kekudusan itu. Ya, walaupun rekannya kita seringkali ya, balik lagi gitu kan. Balik lagi gitu kan. Itu artinya kehidupan kita sebagai orang percaya, biarlah kehidupan kita ini senantiasa terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu adalah, selain itu indah, itu adalah karakternya Allah. Ya. Namanya kita hidup lagi, kita sedang membiasakan kehidupan kita ini. Hidup dalam kerajaan Allah, hidup sebagai gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mau tidak mau kita harus hidup karakternya Tuhan. Karakternya Tuhan sebenarnya banyak sini. Salah satunya yang ini. Ya. Jadi ini yang saya mau sampaikan bahwa kekudusan itu yang saya catat juga di sini adalah menjadi kudus. Bukan berarti dikucilkan ya. Kemudian kehidupan suci mencerminkan apa yang Tuhan telah lakukan dengan menjadikan kita ciptaan baru. Ya. Bukan sikap merasa benar sendiri ya. Ya karena kalau merasa benar sini ya saya benar. Jadi orang bilang kamu salah, enggak saya benar. Enggak, kekudusan itu bukan seperti itu. Bagaimana cara kita hidup dalam kekudusan itu dengan cara kita harus lihat introspeksi diri, bagaimana apa sih yang Tuhan mau. Apakah saya sudah melakukan seturut dengan kehendak Tuhan? Apa saya masih memaksakan kehendak saya sendiri? Ya, karena dalam kehidupan kita sebagai orang percaya namanya manusia. Ya, namanya manusia. Sekali lagi Paulus katakan, saya ingin lakukan yang baik, tapi yang saya lakukan yang sebaliknya. Itulah manusia. Jadi ketika kita akan menilai diri kita sendiri, jangan nilai sesuai dengan apa yang saya saya baik kok. Saya lakukan ini. Baca dulu firman Tuhan, udah benar enggak? Ya. Karena sesuatu itu jangan sampai ada sesuatu yang terlewat lah istilahnya. Jadi bukan sikap merasa benar sendiri yang memandang seseorang di atas orang lain berdasarkan skala kinerja perfeksionis, bukan seperti itu juga. Jadi di sini kekudusan tidak dapat beroleh itu adalah aspek dari sikap Anda sebenarnya dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya. Jadi ini yang saya mau tekan ke sini, bagaimana bahwa tentang kekudusan itu. Jadi bukan karena kita pintar menilai atau saya sudah perfect dalam melakukan segala sesuatu. Belum tentu perfect itu benar di hadapan Tuhan. Kita harus tahu baik itu belum tentu benar. Benar itu sudah pasti baik. Apalagi benar seturut dengan kehendak Tuhan ya. Itu pasti Tuhan tolong. Ya, mungkin kalau ada orang mau bilang, harus kita kan baru melewati pemilihan ya, harus pilih orang yang seiman. Saya berpikir, pernah saya dulu
orang yang gila-gilaan sama Ahok, tapi ternyata ketika dia cerai, oh dia rohani banget enggak, tapi ternyata dia cerai pun dia pakai pakai ayat Alkitab. Wih, hebat juga ini orang, saya pikir. Ternyata saya baru berpikir dan bahwa dia tidak terpilih, memang Tuhan tahu dia akan jadi seperti itu. Jadi ada kalanya memang enggak semua orang, dan banyak juga yang melakukan hal yang seperti itu. Ada kalanya justru orang Kristen lah yang lebih membuat apa ya, yang bisa saya katakan jadi batu sandungan. Jadi mungkin Tuhan bilang, mendingan lu gak terpilih aja deh daripada lu bikin malu gua gitu kan. Istilahnya mungkin seperti itu ya. Saya belum pernah ngomong langsung sama Tuhan gitu, istilah seperti itu Tuhan bilang seperti itu, enggak. Tapi mungkin pemikiran saya seperti itu. Ada kalanya kan kehidupan kita sebagai orang percaya kan, kehidupan kita ini, biarlah kehidupan kita ini kita lakukan apa yang sesuai dengan maunya Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kalau saya mau lihat tentang konsep tentang kekudusan ini ya, bahwa dalam Alkitab itu kekudusan adalah salah satu atribut Tuhan yang dinyatakan secara berulang-ulang. Kekudusan adalah bagian tak terpisahkan dari sifat Tuhan yang sempurna dan suci. Allah memanggil umatnya untuk hidup dalam kekudusan agar mereka mencerminkan karakternya. Ya, sekali lagi, kehidupan kita di dalam GAB Kelapa Gading ini kan kita lagi namanya kita mau jadi sama seperti Kristus ya. Apa yang Tuhan hidupi, kita harus hidupi di sini supaya lewat kehidupan kita ini nama Tuhan dimuliakan ya. Ya, kita memuliakan Tuhan itu kan, kita memuliakan Sang Raja itu, kalau kehidupan kita ini membuat salah dan membuat orang lain tidak memuliakan Tuhan, berarti kita yang salah. Jadi dalam arti kata bagaimana bahwa sekali lagi kita harus mencerminkan karakter Tuhan itu yang adalah kudus adanya. Ya, di sini yang saya tulis catat ini, Yesus Kristus dianggap sebagai contoh yang sempurna dari kekudusan. Dalam kekristenan, ia hidup tanpa dosa dan memberikan teladan yang sempurna bagi umatnya. Ajaran-ajarannya menunjukkan bagaimana hidup dalam kekudusan dan mengasihi Allah serta sesama. Jadi bukan aku mengasihi engkau Yesus tapi orang lain kita tidak kasihi. Kita tidak memberikan kasih itu. Kasih yang kita seperti aku mengasihi engkau Yesus. Ya mungkin yang ini kenapa kekudusan itu ada hubungan dengan kasih ya. Makanya tidak salah kalau ketika kita baca bahwa ketika Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Yesus bilang, aku mengasihimu. Itu kan. Sampai berulang kali Yesus tanya seperti itu. Memang kalau kita mau bahas lagi ayat ini ya panjang lagi ke depan. Tetapi memang sebenarnya Yesus tanya, Yesus apakah engkau mengasihi aku? Agape, itu kan istilahnya agape aku. Maksudnya agape ini kasih yang tidak ada syaratnya. Apakah engkau mengasihi aku? Tapi Petrus sebenarnya jawab, makanya ini ada kayaknya orang bilang, apakah Yesus ini enggak dengar apa yang disampaikan oleh Petrus atau enggak? Tetapi memang ternyata Petrus jawab begini, aku pilih ya. Jadi dalam arti kata bahwa kasihnya itu memang masih ada syaratnya. Oleh karena itu menangislah Petrus dan dijawab ketiga kali. Dia cuma jawab tetap jawaban yang sama bahwa engkau tahu kok memang saya mengasihi engkau itu ya memang masih ada syarat-syarat dan ketentuan berlaku, ya kan? Ini yang saya mau sampaikan di sini bagaimana bahwa Yesuslah itu yang menjadi patokan kita. Ya, bagaimanapun kehidupan kita bahwa mengasihi Tuhan itu harus sama dengan kita mengasihi sesama. Jadi karena bagaimanapun kalau kita melihat kalau kepada sesama aja kita enggak mengasihi dengan benar, apalagi kepada Tuhan yang kita tidak lihat. Nah, itu kan cuma taunya kita dengan Tuhan. Jadi dalam arti kata bagaimana bahwa kehidupan kita ini biar benar-benar. Seperti mungkin kalau saya lihat baca dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9 katakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi dalam arti kata di sini bagaimana bahwa kehidupan kita ini firman Tuhan menyebutkan kita adalah tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sebenarnya ketika enggak usah Tuhan ketika sampaikan ini, ketika presiden pun sampaikan ini,
Denny, Ngana ini adalah orang yang terpilih. Bangga enggak? Saya sangat bangga. Ya itu kan. Kemarin ini saya foto sama calon yang kemarin. Saya sudah senang banget apalagi kalau foto sama yang terpilih benar-benar. Ini kan rasa bangganya kita kepada Tuhan kalau Tuhan bilang, kamu adalah orang yang terpilih. Ya. Makanya firman Tuhan itu bukan cuma sampai di sini ya. Bukan sampai di situ supaya bukan karena kita rasa bangga saja ketika kita sudah dipilih Tuhan. Tetapi firman Tuhan lanjut. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi dalam arti kata kalau kita merasa diri kita sudah dipilih Tuhan. Ya siapapun kita. Enggak harus saya sebagai hamba Tuhan. Enggak harus. Kita semua yang berkata bahwa saya percaya kepada Yesus. Yang Tuhan mau adalah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena firman Tuhan katakan bahwa apa yang Tuhan ingin lakukan dalam dunia ini. Bukan Tuhan gak mampu untuk melakukan itu sendiri. Bukan, sangat mampu. Saya berpikir bahwa sangat mampu Tuhan melakukannya sendiri tanpa kita. Tetapi kenapa Tuhan masih butuh kita? Itulah bukti nyata kasih Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kenapa tadi? Kita adalah orang-orang terpilih. Enggak semua orang loh yang dipilih Tuhan. Kalau bicara tentang Kristen, berapa persen sih Kristen yang ada di Indonesia ini? Berapa persen? Ada 20% kah? Belum sampai. Di Indonesia aja dulu dong. Di dunia gitu kan. Tetapi kita dipilih Tuhan. Kita dari latar belakang apa sih? Mungkin ada kalau yang orang yang pengusaha ya orang hebat. Tapi kalau kita ya orang biasa saja terus dipilih Tuhan, luar biasa Tuhan itu. Itu bukti nyata kasih Tuhan itu yang enggak pandang bulu. Dia mau kaya, mau miskin, yang penting dia mau aja. Dan perintah Tuhan, supaya kita memberitakan perbuatan besar Tuhan. Ya, perbuatan besar Tuhan. Makanya tadi ketika baca-baca saya pikir ternyata bukan orang kaya juga yang jadi yang anggota legislatif. Maksudnya dari suaranya kemarin saya baca ternyata dia hanya pengamen. Justru dia ngamen itu sambil kampanye dan dia jadi. Saya pikir, hebat juga ini orang ini. Modalnya nyanyi, main gitar dan jadi. Saya pikir orang hebat ini. Dan itu yang saya pikir, kalau seandainya Tuhan seperti itu ya, Tuhan pilih kita kan seperti itu juga kan. Kita enggak kaya-kaya banget gitu kayaknya. Kita mungkin dari 10 besar kekayaan yang punya kekayaan yang luar biasa juga enggak masuk kali hitungan ya. Ya kan Ko Indra? Kalau ya masuk yang ke-10 aja belum ya, kayak gitu kan. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan pilih kita gitu kan. Pilih. Tuhan nyatakan kasih kita kepada kita dengan memilih kita. Kita disebut adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kok tapi ada tentang bangsa yang kudus ini, tapi kita masih berdosa Tuhan. Enggak, Tuhan anggap lu sudah kudus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau kita terus berjalan dengan Tuhan. Tuhan enggak mau bilang kamu lagi ngana berdosa, enggak. Tuhan mau kita, karena yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, biarlah kehidupan kita ini tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Apapun kondisi kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena ini yang Tuhan mau. Kalau kita bandingkan dalam kitab Roma pasal 6 ayat 22 katakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengurusan. Ini yang saya sampaikan tadi. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kenapa? Yang Tuhan sudah lakukan itu dalam hidup kita, Tuhan sudah memerdekakan kita dari dosa itu. Dan apa? Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi di sini bukan karena kekudusan itu, bukan karena apa yang kita sudah buat, tetapi apa yang Yesus sudah buat. Karena Roh Kudus ketika Yesus naik ke surga, apa yang Roh Kudus dia berikan kepada kita. Dan Roh Kudus itu yang akan membuat kehidupan kita tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memandang Roh Kudus yang dia beri. Bahwa kehidupan kita ketika kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, makanya kekudusan itu akan tetap kita dapat jalani.
Meskipun kita meleset sedikit, kita bisa kembali kok. Kembali lagi. Dan Tuhan gak pandang ini lagi yang kita balik ke dosa lagi. Balik lagi. Karena yang Tuhan mau, yang Tuhan lihat adalah darah yang sudah Dia curahkan untuk kehidupan kita. Karena ingat baik bagaimana bahwa Yesus tidak akan pernah disalibkan lagi. Dia sudah mati untuk sekali saja. Untuk semua orang. Dan lebih hebatnya bagi setiap orang yang percaya. Modal percaya kita pada Tuhan saja. Kita disucikan, kita dikuduskan oleh Tuhan. Asalkan kita mau percaya enggak. Tapi banyak kali kan kita enggak percaya kepada Tuhan. Saya pribadi pun adakahnya, apa iya ya? Itu kan saya hamba Tuhan, terus terang tapi ketika Tuhan sampaikan ini coba kamu berikan tentang holiness. Sebenarnya saya sudah pernah beri waktu lalu, tetapi dulu waktu awal-awal saya sudah pernah beri tentang tema ini. Tetapi ketika ini Tuhan bilang coba gali tempat hal yang lain lagi. Dan ya ini yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bahwa ketika kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada kepengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Enak kan? Ternyata kehidupan kita ketika kita jaga hidup kita. Walaupun ya itu tadi, meleset sedikit, balik lagi. Tuhan gak pandang kok, ya. Tuhan gak pandang itu. Asalkan kita mempunyai kesadaran, sekali lagi pengudusan itu kita harus muncul dari kehidupan kita sendiri. Bukan karena disuruh orang lain, kamu harus kudus, enggak. Kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita harus sadar diri. Kalau kita sudah mulai mau melakukan dosa, balik lagi kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tapi jangan lu dosa lagi. Ya kalau orang sadar diri sih enggak akan lakukan dosa itu terus. Ya. Kita bisa saja berbuat dosa tetapi kita tidak hidup dalam dosa. Itu bedanya orang percaya. Kita bisa saja berbuat dosa, namanya manusia. Tapi bedanya kita tidak akan hidup di dalam dosa itu. Ya ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bagaimana bahwa yang mungkin saya catat sini bahwa kekudusan adalah konsep yang memiliki makna penting dalam berbagai agama, keyakinan dan konteks Kristen. Kekudusan mengacu pada keadaan suci, murni dan terpisah dari dosa. Itu tentang kekudusan. Dan kekudusan dalam Alkitab itu yang bisa saya sampaikan di sini adalah Allah adalah kudus. Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu kudus. Ya, dalam kitab Imamat pasal yang 19 ayat yang kedua. Kekudusan adalah bagian dari hakikatnya. Kemudian kita harus kudus. Karena Allah kudus, kita juga diminta untuk hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 ayat 16, nanti baca di rumah saja. Ini bukan hanya untuk memuliakan Tuhan, tetapi juga untuk memurnikan diri kita sendiri. Jadi kekudusan itu bukan, sekali lagi, Tuhan kok bisa gak pakai kita? Bisa saja. Oleh karena itu saya catat di sini bahwa ini bukan untuk memuliakan Tuhan saja, bukan. Tetapi juga untuk memurnikan diri kita sendiri. Karena ketika kita hidup kudus, kita terbiasa hidup kudus, itu kan. Karena kalau gaya hidup kita biasanya kudus. Misalnya dulu saya suka saya tidak misalnya dulu sebelum saya sekolah kitab ya, saya perokok lah. Tetapi sekarang ketika saya cium rokok, saya udah benci loh sama rokok. Orang kalau membiasakan diri ketika tidak mau merokok, orang menghirup asap aja pasti itu akan benci gitu. Kalau pemahaman saya pribadi, mungkin hal yang contoh kecil yang bisa saya sampaikan. Dan ini yang saya mau sampaikan di sini bagaimana bahwa karena ini untuk memurnikan diri kita sendiri, bukan hanya untuk memuliakan Tuhan saja, tapi untuk memurnikan kita sendiri. Dan kekudusan dalam Alkitab itu adalah proses seumur hidup. Bukan sekarang kita kudus, besok enggak apa-apalah kudis gitu kan. Enggak. Tetapi setiap hari, setiap saat kehidupan kita ini harus hidup di dalam namanya kekudusan itu. Kekudusan bukanlah hasil usaha manusia semata, melainkan pekerjaan Allah dalam diri kita melalui firman-Nya dan Roh Kudus. Manusia menjalani pengudusan akan menyangkal dirinya dan menyerahkan anggota tubuhnya kepada Kristus. Ya, ketika dia menyangkal, itu kan namanya orang yang biasanya suka di sini. Dia harus menyangkal dirinya. Enak gak melakukan dosa? Kalau saya nilai enak sebenarnya. Tapi karena itu tidak memuliakan Tuhan, bagi saya itu gak enak lagi. Karena saya berpikir, Tuhan sudah melakukan segala sesuatu kok.
Mungkin saya sudah pernah sampaikan di sini bagaimana bahwa saya orang itu dulu penyakitan ya. Enggak makan telat sejam aja langsung sakit saya. Makanya ketika saya mau masuk sekolah, mama saya dulu, almarhum mama saya bilang begini, ngana aja enggak makan 1 jam aja sakit. Kalau di sekolah kita, saya tahu sekolah kita puasa di sana. 1 hari, 3 hari, bisa lebih. Gitu kan. Ya sudah saya bilang, ya Tuhan mungkin ini panggilan saya gitu kan. Dan mama itu waktu itu nangis gitu kan. Ya akhirnya anak saya juga sekolah kitab gitu kan. Dan memang bukti nyata penyertaan Tuhan itu memang ketika kita menyangkal diri itu kan namanya orang gak bisa tahan lapar terus sakit gitu kan. Ya puasa 3 hari untuk boro-boro. Makanya kalau ada nggak kalau puasa masih makan minum sih masih minum ya oke, saya masih oke. Tapi kalau memang nggak makan segala gitu kan, nggak makan nggak minum, puasa kan sebenarnya kan nggak makan nggak minum, menyangkal diri lah kalau bahasa gereja lama itu menyangkal diri. Memang dalam Alkitab juga seperti itu. Dan ini yang bisa saya katakan. Tapi ketika kita berusaha, karena saya terlalu yakin, saya percaya ketika kita melakukan, ingin agar supaya hidup kita baik, kudus di hadapan Tuhan. Masa tuh Tuhan biarkan? Enggak mungkin, bagi saya itu enggak mungkin. Dan bukti nyata ya, ayo kita tahan lapar di sini. 1 hari, 2 hari, boleh saya. Ya. Ya ini yang bisa saya katakan. Jadi kekudusan itu bukan hanya tentang memuliakan Tuhan, tetapi juga untuk memurnikan diri kita. Seperti yang saya sampaikan. Dan menghadapi penderitaan dengan ketekunan. Kita bisa menjadi kuat dan hidup kudus karena Allah sendiri adalah kudus. Karena kita hidup dalam rohnya kok. Enggak usah bagaimana kalau hidup kudus, caranya bagaimana? Hiduplah di dalam roh kudus, maka kita akan tetap kudus di hadapan Tuhan. Jadi dalam arti kata kita langsung diingatkan Tuhan. Ketika kita sudah mulai melenceng dikit, balik lagi. Nah, gitu kan. Itu adakahnya caranya Tuhan seperti ini, caranya Tuhan seperti itu agar supaya kehidupan kita ini senantiasa dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Dan ternyata kekudusan itu menghasilkan yang namanya konsep manusia baru. Ketika saya baca Efesus pasal yang keempat ayat 17 katakan itu, konsep manusia baru dalam perspektif Efesus pasal yang keempat ini adalah mengacu pada ajaran Paulus. Di mana manusia baru adalah individu yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Ya. Jadi di sini apa sih maksudnya bahwa kekudusan itu menghasilkan konsep manusia baru ini adalah berbeda dengan manusia lama yang berjalan berdasarkan pengertian sendiri. Yang seperti saya katakan tadi, yang penting apa yang saya anggap baik aja. Tapi belum tentu benar. Ya. Jadi bukan hanya berdasarkan pada pengertian diri sendiri, manusia baru memiliki kedudukan baru. Dipindahkan dari kebinasaan menuju hidup yang kekal. Dan terus diperbaharui serta dipersatukan dengan Kristus. Jadi bukan sudah total kudus. Tetapi di sini saya catat dan terus menerus diperbaharui. Terus menerus. Dari setiap hari, setiap saat kehidupan kita membiasakan. Terbiasa hidup kudus. Maka lama-lama kita akan sama seperti Kristus. Dikuduskan oleh rohnya. Dan memang kita terus dipandang oleh Tuhan adalah orang-orang kudus. Ya, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Orang yang dipilih ketika dia memberikan hidupnya untuk bisa menyangkal dirinya. Melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak menuruti apa yang maunya dunia. Dunia ini tawarannya semakin enak-enak aja tuh. Sangat enak. Itu kan. Dulu, kalau waktu dulu sih mungkin bedanya dengan dulu ya. Anak-anak muda sekarang kenapa lebih cenderung ibadah pun lihat HP itu istilahnya. Karena HP itu menawarkan banyak hal. Ya enggak? Setuju ya? Kalau dulu kita mungkin ya jangankan HP gitu kan. Ya. Jadi ini hal-hal yang kita lihat di sini bagaimana bahwa kehidupan kita ini biarlah kita membiasakan hidup kita ini ketika kita ada di dalam Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Kita menaruh rasa hormat itu kepada Tuhan, ya. Tentunya kalau kita dengar firman Tuhan, kalau kita pikiran ke sana kemari, kita tidak fokus dengan kita dengar firman Tuhan, ya berarti kita tidak hormat sama Tuhan. Tapi tenang aja, Tuhan itu enggak dendam kok. Asalkan kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan terima.
terima kita apa adanya. Ini yang hebatnya Tuhan dalam hidup kita. Jadi biarlah kehidupan kita ini senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa sih, mungkin pertanyaannya lagi, apa sih implementasinya? Implementasi konsep manusia baru dalam kehidupan orang percaya melibatkan ada beberapa aspek yang saya catat di sini. Kehidupan yang kehidupan moral. Manusia baru tidak lagi menjadi senjata kelaliman, tetapi sebaliknya menjadi senjata kebenaran yang memuliakan Allah. Kemudian pemahamannya sini, manusia baru memiliki pemahaman yang berbeda, tidak lagi mengandalkan pengertian yang sia-sia dan memiliki pikiran yang terang. Ya. Kemudian hati yang diperbaharui, hati manusia baru tidak lagi degil dan tumpul, melainkan terbuka untuk persekutuan dengan Allah. Kemudian kehidupan dalam Kristus, manusia baru memiliki kedudukan baru dan hidup dalam Kristus yang membebaskan dari ikatan dosa dan membawa pengalaman kekudusan itu. Jadi di sini bagaimana bahwa di sini manusia baru ini memiliki kedudukan baru dan hidup dalam Kristus yang membebaskan dari ikatan dosa dan membawa pengalaman pada kekudusan. Itu saya katakan tadi, kita adakahnya mau dosa tapi firman Tuhan balik. Sadar tidak sadar, kalau kita sadar tentang hal ini ya, tentang menyadari, adakahnya kok saya mau melakukan ini tapi ketika seperti ada orang yang berkata dengan kita. Kita adakahnya tidak sadar bahwa Roh Kudus itu mengingatkan kehidupan kita. Balik yuk, gitu kan. Dan suara itu lembut. Tapi adakahnya kalau kita memaksakan itu, suara itu tidak akan muncul lagi. Kenapa? Ya kita sudah mengeraskan hati kita. Mengeraskan hati kita untuk kita enggak lagi melakukan, ya enggak mau hidup. Ya itu kan, itu pilihan. Hidup kudus itu adalah pilihan. Enggak, makanya kalau itu disuruh orang ya enggak mungkin orang itu akan berbuat seperti itu. Tapi saya terlalu yakin ketika dia punya kesadaran sendiri, maka untuk melakukan hal itu, ya. Dan tentunya ini bukan hal yang seperti saya katakan tadi, ini bukan sempurna, saya sudah sempurna melakukan hal ini, tetapi saya terlalu yakin, saya percaya bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa kita sudah melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang tentunya yang kita inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, lakukan apa yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan berikutnya ini tentang hakikat dari kekudusan itu. Sifat kudus atau keterpisahan ini menjadi konsekuensi bahwa ia juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Ya, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, mereka harus keluar dari Taman Eden, terpisah dari tempat kediaman Allah yang sebelumnya adalah tempat kediaman manusia pertama. Akan tetapi kekudusan Tuhan itu bukan hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi, ya. Ya memang waktu itu seperti kita lihat bahwa Adam dan Hawa ini kena penghakiman daripada Tuhan. Tetapi di sini yang saya catat di sini bahwa menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga kekudusan yang menjangkau manusia yang berdosa dan menyediakan bagi mereka saran dari pengudusan itu tersendiri. Jadi dalam arti kata di sini bagaimana bahwa kekudusan itu yang seperti saya katakan tadi, bahwa kekudusan itu karena memang sangat didambakan oleh Tuhan. Ya, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu kan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Dengan demikian karakter Allah termasuk kekudusan harus melekat dalam manusia ciptaannya. Termasuk kekudusan harus melekat pada ciptaannya itu, inilah yang membuat hanya manusialah yang menerima mandat kultural dari Tuhan. Ya. Makanya itu yang saya katakan, sebenarnya bagi Tuhan apa ya? Tanpa kita sebenarnya boleh Tuhan bisa lakukan. Tetapi karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, oleh karena itu Tuhan memberikan mandat itu kepada kita sebagai orang percaya. Ya. Karena kan kalau kehidupan kita ini sebagai orang percaya sudah menerima, kita sudah disebut adalah orang pilihan lah. Kita sudah diberikan mandat oleh Tuhan dan kita tidak mau mengerjakan itu. Ya, itu mungkin bahasa Alkitab itu orang bebal. Tapi dalam arti kata bagaimana bahwa betapa luar biasanya indah dan mulia adalah manusia yang berpotensi membawa karakter Allah memenuhi bumi, kekudusan Tuhan akan termanifestasi sampai seluruh bumi. Ini yang bisa saya sampaikan di sini, bagaimana bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang percaya, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kehidupan kita ini sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Katanya percaya.
Tapi kok nggak lakukan apa yang Tuhan mau. Jadi bagi saya sebagai orang, bagi saya bagaimana bahwa kehidupan kita ketika kita mengaku kita percaya kepada Tuhan. Apa yang kita akan lakukan, kita melakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi sebenarnya ini dan yang bisa saya katakan bahwa selain bahwa kekudusan itu adalah didambakan dan dari apa yang kita baca tadi tentang penciptaan tadi, bahwa kekudusan itu adalah menular, ya. Kekudusan menular itu maksudnya di sini adalah pergerakan yang ekspensif dan kekudusan terlibat dalam sebagai narasi Alkitab. Dalam narasi mandat kultural itu yang dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, Tuhan memerintahkan manusia untuk bertambah banyak dan memenuhi bumi, ya. Jadi karena dari karakter dari manusia itu yang diciptakan Tuhan itu, dari Adam diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan itu. Dan itu secara mungkin secara biologis itu akhirnya bertambah. Dan orang yang diciptakan menurut gambar itu bukan hanya hanya kepada Adam dan Hawa aja, tetapi buat kita semua orang-orang, amat terlebih orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau menerima mandatnya Tuhan, yang mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi Tuhan memerintahkan manusia untuk bertambah banyak dan memenuhi bumi. Ini yang namanya mengimplikasikan beberapa hal. Yang pertama, bukan hanya manusia pertama yang menerima impartasi kekudusan dari Allah, melainkan sebanyak manusia yang ada dalam skenario hipotesis sebelum kejatuhan dalam dosa. Kemudian kedua, bukan hanya di Taman Eden yang dikamili oleh kekudusan Allah, melainkan seluruh bumi. Ya, kemudian kekudusan itu menular dari yang namanya menular dan ekspansi. Hal ini mungkin adalah sebuah paradigma baru di tengah-tengah pemahaman manusia yang bahwa dosa itu menular dan ekspansif. Dalam arti kata maka pola yang itu dalam bahasa Ibrani sebenarnya kal wal homer itu sebenarnya kalau kita baca adalah satu ayat tentang ini dari sini sungai yang mengalir kemudian lebih lebar, lebih dalam, dan ini yang itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa kalau dosa itu menular, dalam arti kata yang terlebih lagi seharusnya kekudusan itu sendiri. Kita bisa menularkan kekudusan itu karena seperti saya katakan tadi bahwa kalau kita terbiasa hidup kudus, walaupun adakahnya kita mungkin bisa dikucilkan ya, tapi lama-lama orang akan memandang kehidupan itu, wih, hebat juga kalau orang percaya, benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan lama-lama juga orang itu akan mencoba itu dan dia lama-lama juga terbiasa hidup kudus itu. Dan itu yang saya katakan tadi bahwa kekudusan itu menular. Ya, mungkin kita ada bukan jemaat sih sebenarnya, tapi sebenarnya teman dari istri itu. Saya cuma bilang sama bagaimana bahwa saya pernah waktu doain dia, waktu suaminya tinggalkan dia. Saya cuma doain, saya cuma doa waktu bertiga, istri sama dia, sama saya itu bertiga. Saya cuma doa, Tuhan gelisahkan suaminya supaya bisa kembali. Padahal waktu itu sudah lama dia gak kembali ke rumah dan betul Tuhan kembalikan. Saya bilang sebenarnya kunci dari keluarga ini adalah asalkan mereka memberikan hidup mereka untuk Kristus saja, mereka akan dipulihkan. Dan itu sebenarnya makanya ada hal-hal yang mungkin di hari-hari ini juga mereka memang mereka perekonomian memang diguncang, ya, diguncang sama sekali sampai harus jual aset-aset mereka. Dan itu yang saya bisa katakan, saya bilang sebenarnya kunci dari ini asalkan mereka percaya, karena memang suaminya itu bilang, kalau saya ada sampai saat ini, saya kaya pun itu karena saya, bukan karena siapa-siapa. Dia gak akui bahwa Tuhan itu yang menyertai dia. Memang dia ya dari bukan Kristen tapi sebelah, bukan apa ya, gak usah sebut agama. Pokoknya sama sih, sama-sama baca Alkitab. Cuman ya itu, mungkin pemahaman dia seperti itu ya akhirnya ya memang Tuhan mulai, bagi saya sih Tuhan gak benci mereka. Tuhan mau mereka itu lebih dekat dengan Tuhan aja kok. Itu aja saya bilang. Dan buktinya ketika ya istrinya mungkin udah mulai inilah, akhirnya sekarang usaha mereka adalah orang yang kebetulan mereka masih punya ruko yang ini, ya memang orang sebenarnya orang berada sih. Jual rumah aja bisa 15 M gitu kan. Saya bilang bukan gak ada duit sebenarnya, tapi kok merasa gak ada ini ya, gak ada duit ya.
jual satu rumah aja. Kemarin laku sih walaupun memang mereka harus bayar utang. Saya bilang banyak juga utang nih orang ini. Tapi masih ada aja saya pikir. Tapi sebenarnya bagi saya bukan karena Tuhan gak mau mampu tolong mereka. Tapi yang Tuhan mau respon mereka di hadapan Tuhan seperti apa. Ya namanya kita, pandangan kita sebagai hamba Tuhan seperti itu. Walaupun saya belum, saya masih perantara istri tapi dia gak berani katakan. Ya saya kan, karena kan bagi saya kan saya cuma kenal dia dari istri. Harusnya istri yang sebagai sahabat kan, kalau bahasa Alkitab kan seharusnya sahabat itu jadi apa ya, lebih dekat lah istilahnya seperti itu. Dan ini yang saya mau sampaikan di sini, bagaimana bahwa inilah kehidupan kita sebagai orang percaya. Memang yang Tuhan adakannya itu yang Tuhan mau dalam hidup kita ya hal-hal seperti itu. Kita adakannya kita harus menularkan ya istilahnya. Masa hanya corona aja menular ya Kak Indra ya. Ternyata kekudusan itu bisa menular gitu kan. Menular adalah hal yang baik ya. Dalam hal yang baik kalau kita lihat sesama kita, teman kita menjadi membiasakan diri hidup mereka kudus. Apa salahnya kita? Bukan salah sih, itu hal yang sangat-sangat benar. Asal jangan kita ya nularkan penyakit ya. Kalau saya dengan Kak Indra mah kebanyakan bercanda jadi. Ya, jadi kehidupan kita sebagai orang percaya biarlah kehidupan kita benar-benar bisa menularkan sesuatu yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi selain itu ya bisa saya katakan di sini bagaimana bahwa selain itu sekali lagi bahwa kehidupan kita bukan karena kita kuat, kita hebat. Tapi ingat baik bahwa Roh Kudus juga memainkan peran penting dalam kehidupan orang percaya. Jadi sekali lagi Roh Kudus membebaskan dari kita dari ikatan dosa, menguduskan, memenuhkan dan memimpin kepada seluruh kebenaran. Oke, tadi lagu tadi kan bagus kan? Bila engkau tak besertaku, ku tak mau. Kalau orang punya kesadaran itu, kalau Tuhan gak beserta saya gak mau berjalan deh. Ya. Tapi lagu itu bilang, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dan berjalanlah denganku. Jadi ini hal-hal yang Tuhan mau sebenarnya. Kalau kita nyanyikan lagu itu dan memang keluar dari hati kita bahwa Tuhan saya gak mau jalan tanpa Tuhan. Tanpa rohmu Tuhan saya gak mau. Saya mau kalau engkau beserta kami, saya mau jalan deh. Jadi membebaskan, karena Roh Kudus itu membebaskan kita dari ikatan dosa, menguduskan, memenuhkan, memimpin kita beserta kebenaran. Ia juga yang menjadi jaminan. Jadi bukan saja hanya menguduskan kita, tapi Roh Kudus itu, saya catat di situ bahwa ia juga menjadi jaminan bagi orang percaya dan turut berdoa bagi mereka. Ini belum diganti slide-nya. Dan ini jadi sekali lagi Roh Kudus juga itu, yang saya catat iya yang itu adalah Allah itu sendiri adalah Kudus itu yang akan terus menjamin kita. Kalau Roh Kudus yang jamin kita jadi tetap kudus, wah itu hebat, ya. Kalau orang lain yang jamin, oh kamu pasti hidup kudus, ya belum tentu. Tapi kalau Tuhan atau Roh Kudus itu yang senantiasa menjamin kita, maka kita akan lihat memang kita akan tetap kudus di hadapan Tuhan. Jadi semua ini merupakan bagian dari proses pertumbuhan rohani dan transformasi yang dialami oleh orang percaya. Namanya transformasi kan ya bisa ada perubahan terus menerus. Firman Tuhan dalam kitab Roma kan ya bagaimana bahwa kehidupan kita ini adalah orang-orang yang senantiasa bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih sebenarnya. Jadi biarlah kehidupan kita ini jangan kita menjadi sama seperti dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini transformasi kan. Supaya apa tuh firman Tuhan katakan. Kamu akan mengetahui apa yang baik, apa yang benar. Dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kehidupan kita mengalami transformasi ini, maka kita tidak heran bagaimana kehidupan kita ini selalu diperbaharui setiap hari. Selalu mengalami transformasi. Selalu diperbarui oleh Tuhan. Roh Kudus yang senantiasa memberikan kita kekuatan. Dan kita akan lihat kita menjadi orang-orang yang hebat. Bukan karena kita, tetapi oleh karena Roh Kudus yang senantiasa beserta dengan kehidupan kita. Jadi implementasi dari konsep yang kekudusan ini dalam kehidupan orang percaya melibatkan kerjasama antara manusia dengan Roh Kudus. Roh Kudus mau. Saya bilang Tuhan mampu ubahkan kita. Tapi kalau kita tidak mau bekerja sama dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, dengan yang menjadi apa yang ya kita menyembah Tuhan. Harusnya bahwa kita harus tetap bekerja sama dengan Tuhan. Sehingga di sini saya catat di sini bahwa mereka dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan
dan memuliakannya. Ya, memuliakan Tuhan. Jadi biarlah kehidupan kita sebagai orang percaya, biarlah kita senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mau kaitkan kekudusan dikaitkan dengan kerajaan Allah itu adalah sifat dan karakter dari kerajaan itu. Bahwa kekudusan adalah sifat dan karakter kerajaan Allah yang dipamerkan di zaman sekarang ini. Kemudian ini menantang, ya ini menantang dalam tanda ini dosa dan kejahatan yang mencengkram sebagai besar dunia. Kemudian ia menawarkan kelegaan dan kebebasan melalui Kristus yang bangkit kepada mereka yang sekarat dalam dosa-dosa mereka. Jadi kalau sini merasa, aduh gue dosa itu udah keterlaluan. Nah, ini namanya sekarat. Enggak usah khawatir bagaimana bahwa ia yaitu Yesus Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan. Dia akan memberikan kita kebebasan. Asalkan kerjasama kita dengan Tuhan itu, dengan Roh Kudus itu senantiasa terus nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemudian ini memberikan jaminan nyata dalam bahwa Tuhan akan mencabut hukuman penghakiman. Ya, jadi memang ketika kita menyampaikan firman Tuhan bahwa oh kalau kamu nggak lakukan ini pasti kamu masuk neraka. Oh salah juga. Kita tidak sama seperti pemikiran Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bagaimana bahwa tidak satu orang pun Tuhan inginkan satu binasa pun. Tidak seorang pun. Kalau kita bilang kita sudah seenaknya bilang, oh kamu masuk neraka. Kita sudah lebih hebat daripada Tuhan. Ingat baik bagaimana bahwa tidak satu pun manusia itu Tuhan inginkan untuk dibinasakan. Enggak. Tuhan mau semua orang. Kalau untuk saat ini masih orang Kristen. Masih orang yang percaya kepada Tuhan saja. Kepada Yesus saja. Tapi yang Tuhan mau semua orang. Masih ada sekian banyak orang di dalam dunia ini yang perlu diselamatkan. Oleh karena itu Tuhan masih butuh kita. Kita dipilih Tuhan, ayo kita bekerja sama dengan Tuhan. Bersama-sama, jangan kita suka ikut-ikutan dengan dunia ini. Tapi kita bersama-sama melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka kita akan lihat ya mungkin gereja Anugerah Bethesda ini ya mungkin akan pindah kemana gitu kan. Karena gak cukup tempatnya gitu, mungkin seperti itu. Dan yang terpenting di sini bagaimana bahwa adanya kerjasama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa kehidupan kita ini mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kekudusan merupakan aspek penting dari kerajaan Allah yang menunjukkan kemurnian, kedaulatan, dan kuasa transformatif Allah dalam kehidupan orang percaya. Jadi hal ini menantang kehancuran dunia dan menawarkan harapan serta penebusan melalui Kristus. Ini yang firman Tuhan yang Tuhan tawarkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan dalam 2 Timotius 1 ayat 9 katakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri dan yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi kita di sini semua saya percaya bahwa kita ada sebelum atau sesudah dari zaman ini, dari permulaan zaman ini. Tapi rancangan Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu sudah Tuhan rancangkan itu dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan. Jadi dalam arti kata bagaimana kalau saya katakan tadi bahwa Tuhan tetap pandang kita kudus di hadapannya. Karena yang Tuhan pasti akan terus menyertai. Roh Kudus akan menjamin kehidupan kita. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saya tidak tahu apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi masalah saudara. Tetapi satu hal yang saya mau katakan di sini, bagaimana bahwa kalau kita mungkin tadi ada satu kata yang saya tulis ini, bahwa kalau kita sekarat dengan dosa jangan khawatir. Roh Kudus akan menjamin kita. Kita akan menjadi kudus asalkan apa tadi? Kita bekerja sama. Manusia dengan Roh Kudus itu bekerja sama. Kita sama-sama untuk berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa kehidupan kita akan mengalami transformasi. Kita akan mengalami perubahan yang luar biasa. Dan kita akan lihat bukan dari kita saja. Ingat baik bahwa selain kekudusan itu didambakan, kekudusan itu adalah juga bisa menular. Jadi kita akan melihat bahwa lewat kehidupan kita, bukan hanya harus jadi pendeta saja, tetapi lewat kehidupan kita semua yang ada, setiap orang percaya, kita akan melakukan apa? Memenangkan lebih banyak jiwa lagi untuk Tuhan. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kita semua dan mungkin sudah kepanjang firman Tuhan ini. Dan saya yakin saya percaya bahwa
Biarlah firman Tuhan ini akan senantiasa terus memberikan pengertian. Kita minta Roh Kudus, Tuhan berikan pengertian lagi. Meteraikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sekali lagi, saya sampaikan ini bukan saya sudah melakukan segala sesuatu ini. Tapi saya juga masih dalam tahap-tahap untuk saya terus mau mencoba terus berjalan, bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan, saya mau tetap berjalan dengan Engkau. Saya tetap mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu kunci awal. Kalau kita tidak mempunyai kerinduan, maka susah untuk kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Jadi biarlah kita tunjukkan kita punya kerinduan yang besar kepada Tuhan, bahwa kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin, saya percaya ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka tidak heran kalau kita akan melihat berkat-berkat Tuhan itu akan terus kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan saya sampaikan sampai sini. Dan kita nyanyikan saja yang lagu firman Tuhan tadi. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Terima kasih Tuhan.